istimewa itu kalau kita lapar menemukan makanan itulah istimewa di dalam bulan itu. Maka kita itu harus berani meneguhkan 10 hal yang ada pada diri kita. Makanya kalau kita sudah membicarakan tentang nanti kita gunakan untuk sesuai dengan fungsinya. Makanya kalau kita sudah membicarakan tentang Tuhan, seolah-olah kita itulah yang tahu tentang rahasia Tuhan. Betul. Mbok gedabrus ya nemen-nemen lah, gitu loh. Ya percuma kita itu memperingati bulan Suro. Kalau orang Timur Tengah bulan Muharram. Bulan Muharram itu sendiri kan artinya itu bulan larangan. Dalam arti larangan apa? Ya larangan kita berbuat jelek. Makanya disuruh tirakat, disuruh berpuasa. Karena mestinya orang yang berpuasa itu adalah dengan melakukan puasa sehari, mungkin kekuatan kita itu agak berkurang. Kita mau bicara keras saja pun kadang-kadang kita tidak memikirkan isi perut ini. Kalau isi perut itu kosong nggak akan bisa sumbar-sumbar dan lain sebagainya. Maka di saat kita kenyang pun, ya kita untuk apa tuh sumbar-sumbar? Gitu loh. Sebenarnya bulan itu mau dinamai bulan apa? Artinya juga sama. Muharram artinya juga hal yang terlarang. Suro artinya berani, tapi juga berani, harus berani untuk melawan angkara murka. Wiwit artinya kita itu harus tahu musibah yang menimpa kita itu mesti ada awalnya. Rijal, ya karena ulah tingkah laku kita sendiri itulah yang menyebabkan sesuatu sehingga kita itu kena masalah dan lain sebagainya. Kadang saya sendiri juga heran Pak, bahwa tadi kan ketika orang Jawa menyongsong hari tahun baru Saka itu kan kita harus intinya mengintrospeksi diri nih, jadi kita harus hening, tenang, jadi kita itu nggak perlu pesta pora, nggak perlu tapi kenapa? Ya kalaupun pesta pora, diantaranya karena merayakan bulan Suro, lalu kita itu mengadakan kesenian. Artinya itu donoroso. Donoroso itu pemberian rasa senang pada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Ya bukan ucapan terima kasih. Sebenarnya kita itu memberikan hiburan pada orang lain, tapi jangan lupa di balik hiburan itu harus ada inti dari makna hiburan itu tadi. Artinya hiburan itu harus bisa menuntun atau mengajak orang itu supaya kita berintrospeksi diri lagi. Gitu. Makanya kalaupun di sini nanti ada juga penghormatan di dalam bulan Suro, makanya saya itu mengambil malam tanggal 10. Kenapa saya mengambil tanggal 10? Karena saya yakin orang Jawa juga semuanya memahami bahwa yang dinamakan wiwit atau rijal ada 10 hal yang menjadi atau sumber pokok kejadian manusia dan tentang kekuatannya, tentang yang keluar dari mulut namanya pembicaraan, yang keluar dari hidung namanya napas, yang keluar dari telinga namanya pendengaran, yang keluar dari mata penglihatan. Termasuk di situ ada nafsu, ada sedulur dan lain sebagainya. Setelah itu dipahami semua, maka di sini juga akan mengadakan termasuk sesaji, bacaan lah katakan. Nah, bacaan apa yang kita bisa baca di dalam memperingati bulan Suro itu? Yang kita baca ya tentang keadaan kita sendiri itu. Dengan kita bisa membaca keadaan diri kita, akhirnya kita tuh berbagi melalui atau lewat dengan makanan, termasuk tumpengan dan lain sebagainya itu. Intinya mengucapkan rasa syukur itu bagi ya. Kalau syukur ya, kalau saya itu lebih cenderung ke penikmatan. Penikmatan atau menikmati. Lah kalau kita tuh bersyukur, memang kita sudah diciptakan menjadi manusia, mau bersyukur gimana lagi toh? Gitu.
Wong dalam arti bersyukur itu juga sebenarnya banyak orang yang tidak paham tentang arti syukur. Kalau arti syukur kan artinya langgeng. Langgeng artinya dilakukan terus-menerus. Nggih. Nah, ini kan rata-rata itu melakukan di saat momen-momen tertentu saja. Nah, setelah itu kan yang penting bulan Suro ini tanggal 1 kita sudah melakukan ini, berarti ya sudah. Tapi untuk keseharian, untuk menyongsong 11 bulan yang akan datang lagi, atau 12 bulan yang akan datang lagi, karena dengan 12 bulan yang akan datang kita baru nyampe ke bulan Suro berikutnya. Terus yang kedua kalinya, kalau diartikan berarti kalau gitu bulan Suro itu adalah awal manusia diciptakan. Bukan seperti itu. Bulan Suro itu sebenarnya hanya ditandai, menandai, atau supaya kita itu kembali flashback ke belakang lah. Hanya itu. Karena orang yang membuat waktu dulu, Saka itu bisa dikatakan dari hitungan Aji Saka boleh, bisa dikatakan dari leluhur terdahulu juga boleh. Itu sebenarnya hanya penanda. Karena bulan itu sebenarnya nggak ada namanya, yang menamai ya kita sendiri. Karena kita lahir itu sudah ada dunia masalahnya. Bukan kok kita itu ada baru ada dunia, maka karena adanya dunia ini kita tandai inilah awal dunia itu ada, bukan begitu. Bedanya apa Pak? Pak Jarno ini kan nanti kan tanggal 10 nggih untuk bulan Suro, kan ada juga sebagian orang itu yang justru malah malam tanggal 1 Suro. Nah, itu yang membedakan apa Pak Jarno? Bedanya kalau 1 Suro itu menghormati datangnya tahun baru kalau saya. Tapi kalau 10 Suro, karena kita yakin dari 10 unsur itulah kita ada. Gitu. Lah, Suro sendiri itu juga bisa diartikan 10 hal. Maka kita itu harus berani meneguhkan 10 hal yang ada pada diri kita. Ya termasuk nafsu, termasuk ponco indriyo, termasuk babakan nawa songo dan lain sebagainya itu. Nah, tanpa kita itu memakai metode atau penandaan bulan Suro, lalu kita memakai metode apa untuk menyampaikan tentang itu? Makanya kita tuh kalau ada yang tanya, kenapa ilmu itu diturunkan bulan Suro? Ya mumpung ada kesempatan, ada waktu kumpul, di samping membicarakan bulan Suro, kita paling tidak itu paham, oh ini tuh penyebab atau sebab kita itu menghormati bulan Suro. Tapi artinya apakah bulan ini bulan Suro? Ini kita sendiri yang menamai, gitu loh. Hanya untuk metode, hanya untuk penandaan bulan saja. Untuk pengingat, gitu. Pengingat supaya itu kita itu ingat, gitu loh. Jadi bukan karena ya memang inilah bulan yang ditentukan atau awal dunia itu digelar, diawali dari bulan Suro. Enggak, oh ini setelah ada manusia kok baru memakai metode itu. Berarti intinya semua bulan itu enggak ada yang istimewa, semuanya sama gitu. Yang istimewa itu kalau kita lapar menemukan makanan, itulah istimewa di dalam bulan itu. Nah, yang tidak istimewa ya kalau kita lapar di bulan itu tidak menemukan makanan. Nanti soro urip iki. Gitu. Di saat di bulan itu kita itu ada masalah, kita butuh uang dan lain sebagainya, kita menemukan. Nah, itulah istimewanya. Bagi orang yang tidak menemukan kebutuhan itu, ya soro, tetap soro, sama saja. Yang istimewa dan tidak istimewa itu tinggal kita sendiri bagaimana memaknai bulan yang diistimewakan itu. Makanya ojo sok melok-melokan tinimbang orang ngerti karpe, gitu loh. Kalau hanya meriahnya dan rutinnya, lah untuk apa kita tuh meriah rutin kalau kita tuh nggak paham tentang arti yang kita meriahkan, yang kita rutin itu nggak tahu maknanya. Untuk apa? Moro-moro melu-melu. Nah, daripada kita tidak bisa mengubah perbuatan atau kehidupan kita sendiri. Untuk apa terusan? Terjerumus karena nggak tahu arti dan maknanya. Nah, makanya kadang-kadang orang itu sampai berani mengeklaim dengan kepercayaan inilah yang paling benar. Betul, ya.
dengan mengikuti ajaran inilah yang paling benar. Itu sebenarnya hanya pembenaran pada seseorang yang mengikuti ajaran itu saja. Tapi tentang perilaku, tingkah laku, tentang sopan santun, tata krama, kok dia tidak mencerminkan ajaran yang dibawa itu. Berarti dia ya bener. Kalau di sini dikatakan sing penting anut grubyuk rubah gedang. Nah, ini bahaya. Ya kalau rubuhnya itu di tempat yang luas yang tidak mengganggu orang. Kalau rubuhnya di tempat yang tempat sempit mengganggu orang. Wis rubuh gedang sampai sak nggon malah disempari wong, dipisui wong. Nah itu.